Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Rian William dan sebelah saya nih Haji Bule. Oke, teman-teman komunitas peci hitam juga kawan-kawan teman-teman wisata religi, hari ini kita akan menuju perjalanan ke salah satu provinsi ya, tepatnya provinsi Banten. Banten ya. Nah, provinsi Banten saya sudah siap-siap nih. Sudah siap-siap saya menuju ke provinsi Banten. Rencananya itu ke Gunung Santri. Menurut catatan memang di Gunung Santri itu ada makam waliullah, tapi masih masih jarang sekali ya orang singgah. Mungkin kalau penduduk Banten sih sering. Nah, makam waliullah tepatnya itu di sana ada makam dua orang wali sekaligus. Wali Songo, tapi masih periode yang pertama di tahun 1404. Nah, siapa yang ada di sana? Dua waliullah itu ataupun sunan ataupun wali songo yang ada di sana nanti kita singgahi dan kita akan lihat siapa yang ada di sana. Tepatnya di sebuah gunung namanya Gunung Santri, tapi mungkin bukit ya, bukit yang sangat tinggi. Nah, sebelum kita melakukan perjalanan ke sana, kemarin kita sudah bahas bahwa Sumedang ya. Iya, waktu Sumedang ya. Kita sudah memberikan pertanyaan ya di giveaway kemarin yang sudah saya sampaikan, kita umumkan sekarang. Oke, pemenang dari giveaway sewaktu video yang ada di Sumedang di Prabu Gesan Ulun. Nah, teknisnya kan sudah dikasih tahu ya bahwa siapa tercepat dia jawab, dia pemenangnya. Kebetulan sudah ada 3 orang pemenang nih. Sebelum kita umumkan 3 orang pemenang, yang pemenang pertama dan paling cepat itu mendapatkan, tapi benar, pemenang menjawab paling cepat dan benar mendapatkan pulsa 100.000 serta t-shirt dari peci hitam. Buka dong di giveaway kemarin yang sudah saya sampaikan, kita umumkan sekarang. Oke, pemenang dari giveaway sewaktu video yang ada di Sumedang di Prabu Gesan Ulun. Nah, teknisnya kan sudah dikasih tahu ya bahwa siapa tercepat dia jawab, dia pemenangnya. Kebetulan sudah ada 3 orang pemenang nih. Sebelum kita umumkan 3 orang pemenang, yang pemenang pertama dan paling cepat itu mendapatkan, tapi benar, pemenang menjawab paling cepat dan benar mendapatkan pulsa 100.000 serta t-shirt dari peci hitam. Buka dong. Ini, nah, nanti peci hitam. Buka dulu dong. Baru rilis ini. Baru rilis ya? Iya. Buka dulu dong. Baru 2 hari nih. Oke. Awas, Ji, kotor, tangannya putih tuh. Balik dong, balik. Ini depannya ya. Nah, oke. Nah, oke, dapat t-shirt. Nah, siapa pemenangnya? Kita umumkan. Jeng jeng jeng. Gue liat handphone, soalnya nanti takut salah nih. Pemenang ketiga dulu, pemenang pertama dulu. Ya, ketiga dong. Pemenang ketiga. Ya, ini. Oke. Pemenang ketiga atas nama Kalista Alia. Nah, oke. Alia. Untuk Kalista Alia, nggak tahu Mbak juga ini, nggak tahu Adek saya juga. Itu namanya Kalista Alia. Dia menjawab tahun 2013. Karena pertanyaannya tahun berapa situs Sumedang atau Prabu Gesan Ulun itu diresmikan, betul sekali. Jawabannya tahun 2013. Oke, pemenang ketiga namanya Kalista Alia. Kemudian dapat pulsa tuh. Kemudian pemenang kedua ini pakai bahasa Inggris kayaknya. Namanya Halwatea. Halwatea. Dia menjawab Sumedang tanggal 22 November tahun 2013. Tol. Buat halwa selamat.
Nah, pemenang pertama dengan pulsa dan t-shirt, Dengan t-shirt. otomatis yang paling cepat dong. Jatuh ke Nopita BY. Nah, di sini tulisannya diresmikan Sumedang 24 April pada tahun 2013. Selamat Nopita, Mbak Nopita, nggak tahu Mbak juga nggak tahu ini. Pokoknya tulisannya Nopita BY. Nah, caranya nanti admin kami akan menghubungi lewat Instagram atau tulis dalam kolom tersebut nomor telepon Anda. Kemudian nanti tim admin juga akan menghubungi. Kalau misalkan belum tahu IG-nya, IG-nya Komunitas Peci Hitam. Nah, jadi Instagramnya Komunitas Peci Hitam yang lebih Sini ada ya lebih cepat. Peci hitam nanti. Nah, itu hubungi lewat Instagram. Kalau lebih gampang lagi, tulis saja di dalam komentar Anda nomor telepon, nanti admin kami akan menghubungi. Admin. Nanti Haji Bule yang akan menghubungi itulah kira-kira. Oke. Nah, kawan-kawan, strategi tadi sudah kita umumkan pemenang dari video sebelumnya. Nah, tentu pertanyaan dari video selanjutnya nanti di Gunung Santri. Ya. Nanti ada lagi kan nih? Ya, kita kasih pertanyaan. Oh ya. Kita kasih pertanyaan sekarang. Iya. Nah, kita kasih pertanyaan sekarang. Boleh. Oke. Kita kasih pertanyaan dan nanti tinggal dilihat videonya. Boleh? Boleh. Oke. Sebelum saya ke sana, saya pasti sudah punya pertanyaan dong. Berarti sekarang kita giveaway lagi. Teman-teman, sebelum kita melakukan perjalanan hari ini, kita akan umumkan lagi tadi. Tadi kita sudah umumkan pemenang. Kita sudah mengumumkan pemenang. Nah, hari ini kita buka giveaway ya. Nanti jawabannya seperti biasa di kolom komentar Anda jawab. Lalu pertanyaan siapa cepat, tentu lalu juga jawaban yang benar. Oke, pertanyaannya untuk video kali ini. Pertanyaannya simpel. Pertanyaannya, kita akan melakukan ziarah ke Provinsi Banten. Tepatnya di kabupaten mana? Nah, itu. Makanya tonton videonya. Kabupaten mana yang akan kita ziarahi hari ini? Khususnya kabupaten mana adanya Gunung Santri. Oke, sekali lagi. Kabupaten mana Gunung Santri berada? Oke, jawab di kolom komentar. Nanti kita tunggu di video selanjutnya siapa pemenangnya. Oke, kita akan lanjut untuk perjalanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peci Hitam Channel. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan wisata religi, juga tidak lupa saya sapa Komunitas Peci Hitam. Hari ini tepatnya pukul 3 pagi. Pukul 3 ini kita baru sampai di Banten, tepatnya Provinsi Cilegon. Banten di Kabupaten Cilegon. Dan Kabupaten Cilegon, dan memang lebih tepatnya di Gunung Santri. Nah, kawan-kawan, bisa kita lihat Gunung Santrinya itu seperti itu. Nah, hari ini kita akan singgah atau menziarahi salah satu makam dari Wali Songo juga, dari Sunan. Jadi kebetulan pernah saya bahas dari video-video sebelumnya bahwa Sunan ataupun Wali Songo ada periodisasi. Ada periode pertama, kemudian ada periode yang kedua, dan seterusnya. Nah, ini yang hari ini saya singgahi ataupun akan kita lakukan ziarah, itu adalah Wali Songo yang periode pertama. Maka di dalam beberapa buku, referensi buku tertulis juga banyak sekali menjelaskan bahwa ada 9 wali yang diutus oleh Sultan Muhammad yang pertama, tepatnya pada tahun 1404. Nah, jadi ada 9 para wali yang diutus oleh Turki. Sultan Muhammad pertama datang ke Pulau Jawa. Nah, kebetulan dalam kisah sejarah di Pulau Jawa itu terbagi menjadi 3.
itu terbagi menjadi tiga kelompok, 3 di Jawa Timur, 3 di Jawa Tengah, kemudian 3 di Jawa Barat. Nah, di antara dari 9 wali sanga itu, di antaranya adalah ada Sunan yang waliullah yang bernama Syekh Ali Akbar, kemudian Syekh Malik Israel, Syekh Maulana Akbar dan Syekh Maulana Malik Israel. Nah, yang tadi saya sebutkan, alhamdulillah hari ini kita sudah sampai di tepatnya di Gunung Santri. Nah, kebetulan makamnya itu menurut dari keterangan penduduk sekitar, ini makamnya ada di atas gunung sana. Bisa kita lihat, kita harus naik gunung dan itu lampu-lampu tangga. Alhamdulillah hari ini kita sudah sampai dan kita harus naik tangga ke atas di pukul 2. Ya, memang di sana banyak sekali makam. Tapi kebetulan ada juga makam dari Syekh Maulana Soleh. Maulana Soleh. Nah, itu. Ya, memang Maulana Soleh juga masuk dalam. Kebetulan kalau beliau itu adalah murid dari Sunan Ampel dan Sunan Gunung Jati, yang memang punya tugas untuk mencari keberadaan Syekh Maulana Hasanuddin atau putra dari Sunan Gunung Jati. Ada cerita yang unik dari Syekh Maulana Soleh, yaitu ketika beliau dengan karomah dan izin Allah itu bisa berubah menjadi seekor ayam jago yang kemudian memang ditarungkan dengan ayam jago dari pendekar Banten kala itu, yaitu Pucuk Umun. Nah, untuk detailnya kita bisa nanti ceritakan di lokasi. Kebetulan memang ini sebenarnya sih kalau kategori gunung belum masuk. Bukit walaupun ya? memang ini masuknya bukit. Walaupun kemiringan ini hanya sekitar 70 atau 75 derajat saja ketinggiannya. Tapi lumayan. Derajatnya. Tapi Cuma ya sangat memang lumayan. jaraknya agak lumayan. Nanti Ini untuk kalau kita lihat dari bawah saja kita sudah naik ke lumayan. atas, teman-teman. Udah. Ini Harus siapin fisik lah. ya. Jadi Minimal nanti- dia tadi ngebual lah. Ini bukan gunung, tapi kalau kita jalan tetap aja capek kan? Kira-kira begitu. Tapi nggak apa-apa. Artinya gini, apapun itu, karena kita sudah sampai, kita tetap akan melanjutkan perjalanan ke sana. Juga katanya di sana juga masih pada aktif karena 24 jam penduduk sekitarnya ada di atas. Nah, begitu. Nanti kisahnya kita akan lanjutkan di season berikutnya. Yang jelas tetap jaga keimanan kita. Untuk kawan-kawan wisata religi juga komunitas Peci Hitam, jangan lupa tonton terus channel kami, dan yang jelas like, comment, and subscribe. Oke, kita sambil berjalan, dan kebetulan ini sangat dingin, kita juga pakai jaket nih persiapan. Iya. Kita akan coba cari informasi yang lebih bisa Akurat bermanfaat lagi. ya. Nah, kita cari rekomendasi Oke. yang berinformasi soal makam-makam yang ada di Gunung Santri ini. Ayo kawan-kawan komunitas Peci Hitam, semangat. Ya Habibi ya Muhammad ya Gharusal Khafiqaini ya Habibi. Peci Hitam. Ini saya perjalanan, di samping kiri kanan saya banyak sekali makam ya. Jadi kayaknya mungkin juga sama pemakaman umum. Begitu masuk itu samping kanan, samping kiri saya itu makam, juga kayaknya makam umum ini. Masih menaiki anak tangga, dan ini banyak sekali. Dari mana, A? Cikande. Oh, Cikande. Cikande itu masih Banten juga ya? Iya, Serang. Oh, Serang, Banten. Banyak kan? Dua. Oh, berdua. Wah, luar biasa. Kawan-kawan wisata religi juga tak lupa saya sapa untuk teman-teman komunitas Peci Hitam. Nah, ini seperti biasa
setiap tangga pasti ada besi ya. Dan ini memang sudah dibuat untuk menaiki ke makam. Jadi memang pengunjung ke sini sudah diberikan fasilitas. Jadi tidak usah khawatir untuk naik ke sana karena memang sudah diberikan sebuah akses dari mulai tangga dan besi pemegang. Jadi kalaupun curam ya, dibilang kalau naik pegunungan itu walaupun terjal, jadi tidak usah khawatir karena memang aksesnya sudah dibangun. Jadi untuk para peziarah yang akan datang ke sini nggak usah khawatir. Cuman kalau fisik sama saja. Dan memang sudah disediakan akses untuk naik. Nah ini benar apa tadi emang dikatakan gunung, memang terletak Gunung Santri itu ya memang sebuah bukit mungkin ya, sebuah bukit. Jadi makamnya itu teman-teman ada di atas. Jadi ada di atas gunung, tapi setiap tangga itu difasilitasi dengan lampu-lampu. Jadi kalau malam pun kondisi nyaman. Jadi nggak gelap. Nah, ini sudah perjalanan seperempat, beberapa menit baru nyampe sini. Oke, kita istirahat dulu. Jadi teman-teman, di atas itu ada makam Syekh Maulana Syekh Maulana Israel, Malik Israel, dan Syekh Maulana Ali Akbar. Nah, beliau adalah putra-putra dari Syekh Jumadil Kubro. Jadi kebetulan dari Turki, dari utusan Turki ada 9 wali songo dalam periode yang pertama. Di antaranya adalah Syekh Jumadil Kubro, kemudian Syekh Subakir, termasuk juga Sunan Gresik atau Syekh Maulana Malik Ibrahim, kemudian Syekh Awaluddin, kemudian Syekh yang sekarang kita singgahi, Syekh Ali Akbar dan Syekh Malik Israel. Kemudian ada Syekh Maulana Ishak. Nah, di Gunung Santri ini tepatnya Syekh Maulana Ali Akbar seorang ahli dari pengobatan. Sementara Syekh Maulana Malik Ishak itu seorang ahli tata negara. Jadi dari periodisasi yang pertama itu, Majelis Dakwah Wali Songo itu yang diutus oleh Turki Utsmani, tepatnya oleh Sultan Muhammad pertama atau Sultan Muhammad ke-1, itu sudah terbagi sesuai dengan kemampuannya masing-masing ataupun sesuai dengan karomahnya masing-masing, sesuai dengan kemahirannya masing-masing ya. Jadi dari 9 wali itu dengan kemampuan masing-masing. Di antaranya yang tadi saya sebutkan bahwa kemahiran itu kemudian itu dibagi menjadi di 3 wilayah. Nah, kalau datangnya memang itu tepatnya di Triwulan sana. Mereka singgah di Triwulan Mojokerto ya. Mereka singgah dari Turki Utsmani, mereka singgah, ke-9-nya singgah. Itu tepatnya di tahun 1404. Dan Syekh Ali Akbar itu dari mulai 1404 itu beliau berdakwah di Jawa Tengah ya, ke bagian Jawa Tengah, karena terbagi menjadi 3, Jawa Timur bertiga, Jawa Tengah, kemudian Jawa Barat. Nah, Jawa Barat ini di Banten, di Cilegon. Sempat tersengat napas saya, jadi saya waktu menceritakan tadi sempat tersengat, sempat capek. Jadi kita lanjut dulu, nanti kita bahas lagi. Anta samsun anta
Bau tuh. Dan ini kita di titik ini baru setengah ya, Baru setengah. baru setengah. Aduh. Itu lihat di bawah saya, di belakang saya maksudnya, itu ke bawah, itu lampu-lampu terlihat sekali, berarti kita masih dalam kondisi di atas ya. Nanti kita akan semakin atas lagi nih, jadi nanti semakin terlihat termasuk dermaga laut dan sebagainya. Nah, kita coba sedikit juga nih bahas lagi bahwa kedua waliullah ini di Gunung Santri juga selain daripada syiar Islam di Cilegon ataupun di Banten, mereka juga yang pertama ahli dari pengobatan, lalu ahli dari tata negara. Nah, kita bahas dulu Syekh Maulana Ali Akbar. Nah, beliau ini ahli sekali dengan pengobatan. Maka cara berdakwah Islam beliau ini dengan cara mengobati banyak orang. Memang beliau itu kebagiannya di Jawa Tengah. Di Jawa Tengah hingga akhirnya sampai ke Cilegon. Jadi cukup jauh memang. Jadi berdakwahnya cukup jauh dan bertemu dengan Syekh Malik Israel yang sudah berada di sini, di Gunung Santri ataupun di Cilegon. Nah, beliau Syekh Maulana Malik Ishaq ini ahli tata negara, beda itu. Jadi masing-masing punya keahlian. Nah, memang sesuai dengan majelis dakwah Wali Songo yang diperintahkan oleh Turki Utsmani, mereka didatangkan dari beberapa negara, termasuk Uzbekistan, lalu kemudian Palestina, kemudian Campa dan sebagainya. Nah, di video sebelumnya kita juga sudah pernah mendatangi ataupun ziarah ke makam Syekh Maghribi ya. Itu juga beliau merupakan Wali Songo periode pertama, hampir sama dengan yang hari ini kita singgahi, dan yang sama persis adalah makam-makam mereka yang mangga Pak, silakan. Mangga. Nah, yang sama persis adalah kebetulan makam-makam mereka yang selalu di atas. Nah, ini gimana ya bro? Jadi makam-makam mereka itu selalu di atas. Ini harus kita bahas nih, harus kita ulas ini. Makam-makam mereka keberadaannya selalu harus naik tangga ini. Jadi di atas. Kalau dari cerita beberapa rekomendasi sih, ternyata memang kehadiran para sunan, syekh atau para wali itu bertepatan dengan posisi negara kita yang waktu itu memang dalam penjajahan Belanda, kolonial Belanda waktu itu. Jadi ketika memang lihat dari atas gitu ya. Ketika syiar Islam menjadi sulit kala itu, maka para alim ulama, asatid ataupun para kiai, khususnya para kiai dan wali, memang kemudian mencari tempat yang beradanya posisinya sulit dijangkau oleh para penjajah. Kemudian dari ketinggian ini memang bisa memantau gitu pergerakan kolonial. Kalaupun ada yang datang itu ke bawah gampang ya. Dan belajar mengajar syiar Islam itu karena posisinya di gunung, itu Belanda tuh, kolonial Belanda waktu itu sulit untuk menjangkau. Jadi kesulitan kala itu. Maksudnya penjajah mungkin ya. Penjajah. Kesulitan kala itu kita menimba ilmu tentang agama Islam. Dengan hari ini kita memang harus bersyukur karena hari ini kita dengan leluasa menimba ilmu, mencari ilmu tentang atau perluasan soal Islam, bagaimana kita hari ini memeluk agama Islam dengan baik yang tanpa ada halangan seperti kala para pendahulu kita dulu. Jadi maksudnya begini teman-teman yang tadi dibahas, bahwa pada waktu itu memang di 1404 adalah masa-masa kerajaan. Kemudian kerajaan itu adalah kerajaan Hindu yang menganut agama Hindu kan. Jadi ditakutkan bahwa ada gangguan dan ancaman ketika mereka ataupun beliau-beliau ini
melakukan syiar Islam. Nah, ngomong-ngomong ini adalah checkpoint yang ketiga, ini belum sampai juga. Jadi kita harus jalan lagi nih. Ini sudah mau azan subuh, kita belum nyampe. Teman kasih tahu kalau memang mau kesini serius siapin stamina deh. Jangan lupa bawa minum maksudnya. Oke, lanjut. Ini hanya sebatas intermezzo saja. Gue heran. Ini masih panjang. Jadi saya sudah luar biasa kelelahan. Makanya saya juga banyak istirahat sekali nih. Jadi ini gimana? Tapi tetap kita akan tetap lanjutkan sampai titik darah penghabisan. Jadi semangat. Kita harus semangat. Ini baru pertengahan ini. Ini pertengahan ini. Ini pertemuan. Nah ini semakin terlihat, semakin atas semakin terlihat, semakin atas semakin terlihat. Jadi perlu banyak pengorbanan. Tapi jangan takut. Kita lanjut. Yuk, jangan bilang ya, berkamanya, berkah, barokah, mana, gimana? Dari Purwakarta Pak. Iya. Salah payah mudah-mudahan ya tujuannya di Makam Wali Allah semoga dijaga oleh Subhanahu wa taala. Masuk aja dulu enakan ngopi dulu, udah nyampe ini ya, ngopi. Udah nyampe ini Pak, istirahat aja dulu Pak. Udah nyampe Pak kita ngopi-ngopi dulu, teh manis ini Pak. Udah finish ini Pak ya. Allah. Oke, teman-teman kita udah. Ini udah nyampe Bu ya? Udah finish. Udah finish. Udah finish. Minum teh manis. Ada warung. Udah finish tapi belum kelihatan ya. Ini udah finish. Finish kan. Jadi Bikin ngos-ngosan Pak. kita minum dulu. Ada warung yang buka nih. Ini jam berapa ini? Jam 4. Jam 4 bayangkan. Jam 4. Berarti perjalanan kita tadi 1 jam. Wih, 1 jam ya? 1 jam. Bayangkan kita naik tangga. Saking capek. Ya enggak lah. Kurang-kurang sedikit lah paling. Bayangkan itu. Makanya capek. Nah ini sekarang udah ada warung, kita coba ngopi dulu. Sambil ngopi kita bahas sedikit deh. Sini. Oke. Nah kebetulan kita juga lagi banyak bawa kru ini. Jadi kita sambil ngopi, sambil santai, bahwa tetap apalagi perjuangan beliau-beliau yang sekarang dimakamkan, yang sangat luar biasa mengislamkan kita sampai hari ini. Cuma naik tangga doang nggak ada masalah. Oke, kita minum dulu ya. Kita coba rehat dulu sejenak. Ibu ini pernah lihat kita di YouTube. Ini pernah kita lihat kita di YouTube. Oh gitu. Mau teh manis. Kopi. Pernah lihat kita di YouTube ya Bu ya? Juga mandang doa. Iya.